Halo semua, selamat datang di podcast Asah Diri. Di episode hari ini, gue akan ngobrol dengan salah satu teman baik gue, dan dia akan bercerita tentang pengalamannya seputar depresi dan panic attack yang dulu dia hadapi, dan gimana sih cara dia keluar dari situ. So, here it is, Kenny Arizona. Halo Ken. Halo Vin, apa kabar? Baik-baik. Nah, untuk membuka interview kita nih Ken, atau diskusi kita hari ini, lu bisa ceritain sedikit nggak sekarang lu kegiatannya ngapain, atau dulu lu kuliah jurusan apa? Gua baru aja lulus dari kampus BINUS untuk jurusan finance, Vin. Dan sekarang gue baru aja kerja sih di bagian finance di perusahaan di Jakarta Pusat. Dan iseng-iseng sih bikin YouTube sih, Vin. Bikin YouTube juga. Sesama YouTuber dan content creator. Oke. Jadi kita kan hari ini memang ingin membahas pengalaman lu soal struggle lu waktu itu menghadapi depresi sama ya nyerempet panic attack lah ya. Nah, lu bisa ceritain dulu nggak? Ini tuh mulainya kapan sih kan lu merasa bahwa wah kayaknya gue depresi nih. Kan kalau lu cuma kayak sedih-sedih biasa gitu kan normal ya. Cuma depresi itu kan udah kayak ke tahap yang memang ekstrem kan. Kapan lu mulai ngerasa kayaknya wah gue di titik depresi nih? Gue inget banget, gue pertama kali gue depresi parah dan sampai kena panic attack itu tuh pas gue zaman SMP, Vin. Jadi tuh ceritanya gue dijauhin sama teman SMP gue gara-gara gue ngebelain teman deket gue gitulah. Terus jadi kayak satu kelas gitu kayak ngejauhin gue sama teman gue. Dan waktu itu gue sampai minta bonyok gue untuk pindah sekolah gitu loh. Gue sampai nangis-nangis, gue sampai muntah-muntah juga. Saking gue depresi banget lah saat itu. Itu pertama kali sih gue kena panic attack dan depresi parah banget semenjak SMP kelas 2. Berarti tuh kalau trace back ke belakang berapa tahun lalu ya kan? Itu kira-kira 15 tahun yang lalu deh kayaknya. Oh udah lama Pas gue umur, iya, 15 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2005 lah. Ya mungkin buat info sedikit, fun fact, gue sama Kenny itu dulu temen les bahasa Jerman di Goethe Institute. Dan Iya bener, tahun ya 2009. sejak itu kita tetap kayak keep contact gitu. Si Kenny juga pernah sempat ke Jerman, gue di Austria, dan gue juga cukup mengikuti Ken waktu itu mengikuti kayak masa-masa lu ya menghadapi depresi itu. Dan ya lu tahu sih perjalanan hidup gue. Iya, menurut lu waktu itu kayak di satu momen langsung ekstrem gitu kan, langsung lu dapat panic attack itu, apa menurut lu itu kayak sedikit demi sedikit tuh dibangun oleh momen-momen yang menurut lu tidak mengenakan? Menurut gue itu tuh pemicu terbesar dan paling utama dari panic attack itu tuh depresi sih, Vin. Dan tergantung seberapa kuatnya depresi itu. Jadi kalau misalkan emang lu depresi tapi masih termasuk depresi ringan, nggak akan sampai kena panic attack. Cuman kalau misalkan depresi lu udah parah banget, itu baru bakal langsung jadi panic attack. Kalau gue sih kayak gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya nggak selalu depresi itu tuh langsung kena panic attack, tergantung dulu amount jumlah dari stresnya tuh levelnya seberapa parah sih. Gitu sih, Vin. Nggak, tapi lu merasanya tuh durasinya berapa lama sampai lu akhirnya mencapai si panic attack itu? Kan nggak mungkin lu kayak cuma depresi sehari terus lu langsung kayak panic attack kan. Pasti itu kayak menurut gua, mungkin lu bisa koreksi kalau gua salah, itu gradually gitu loh kan. Jadi pasti ya lu stres ditumpuk-tumpuk terus sampai akhirnya ya memuncak itu menjadi panic attack. Itu bisa juga, Vin. Tapi gue juga pernah kayak gue depresi, gue langsung kena panic attack juga. Itu kalau misalkan gue depresinya itu tuh muncul dadakan dan langsung parah banget guanya. Dan itu langsung gue kena panic attack sih. Itu udah lumayan lama, gue tuh kena panic attack bisa setengah jam. Dan itu gila, gue berasa udah mau mati banget kalau udah kena panic attack. Mungkin lu bisa share kan? Iya, jadi kayak rasanya tuh gimana sih kalau lu kena panic attack itu? Kan rasanya tuh kayak otak lu penuh dengan negativity dalam hidup lu, kayak segala apapun yang negatif lu
kepikiran semuanya. Dan yang kedua itu deg-degan parah banget sih, kayak benar-benar lu deg-degan sampai lu keringat dingin dan berasa kayak mau pingsan. Dan gue kan emang ada asam lambung kan, Vin. Jadi kalau misalkan, apalagi kan pemicu terbesar asam lambung juga karena stres ya. Jadi gue langsung kayak muntah-muntah. Dan gue sering banget kayak muntah tapi isinya cuma air doang gitu loh. Itu gila, gue sengsara banget sih. Dan gue udah kayak berpuluh-puluh kali deh. Sampai sekarang juga gue masih sih suka kena panic attack, cuman udah jarang. Dan itu berlangsung selama kayak 30 menit si symptoms tadi itu. Iya. Apakah cuma kayak penyebabnya itu ya di saat SMP lu itu di mana lu dijauhi teman-teman lu, atau ada kayak trigger yang lain kan? Banyak sih, Vin. Karena kan itu SMP gue pertama kalinya. Jadinya itu gue mulai kena panic attack lagi tuh semenjak gue di Jerman deh. Di Jerman, gue yang pas gue ke Jerman tahun 2012 Januari tuh, yang pas gue ke Bonn. Itu kan gue tinggal sendiri kan, dan gue stres karena gue takut untuk kemana-mana. Gue sampai berat badan gue turun 6 kilo. Jadi cuma 44 kilo berat badan gue. Gara-gara gue stres banget. Itu di sana gue sendirian, gue kena panic attack juga. Dan paling inti terbesarnya adalah ketika lu mengalami ketakutan dalam hidup lu sih. Dan ketika lu merasa lu nggak kuat untuk menghadapi masalah dalam hidup lu, itu menjadi timbul panic attack-nya. Kalau dari gue sih ke situ sih. Dan makanya penting bangetnya untuk tahu akar dari kenapa sih lu bisa kena panic attack, apa sih yang menyebabkan lu depresi gitu. Itu penting banget sih. Tapi itu berarti kan lu ibaratnya langsung dihadapkan di momen saat lu mendapatkan depresi itu, berarti kan itu pada waktu momennya itu sangat tiba-tiba berat gitu kan, dimana lu kayak tiba-tiba sendiri, tiba-tiba lu dijauhin temen lu gitu kan. Pertanyaan gue, kalau sebelum-sebelumnya kan, sebelum kasus yang gue anggap gede itu ya, yang kayak ya gede lah, lu kalau menghadapi masalah-masalah di hidup lu sering gak sih yang cepet kayak, wah ini kayaknya stres banget nih masalah ini gitu? Apa sebelum-sebelumnya lu kalau menghadapi masalah kayak, oh ya udahlah ini cuma masalah kecil bla 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 gitu, lu bisa meregulate atau lu bisa menghadapi coping stress mekanisme lu tuh cukup baik gak sih menurut lu kalau sebelum yang lu menghadapi si trigger-trigger dari depresi lu itu? Jadi basically gue tuh emang tipe orangnya tuh kan lumayan sensitif dan overthinker banget kan Vin. Itu jadi bikin gue semakin gampang untuk masuk negatif dalam diri gue gitu kan. Dan sebelum kejadian yang gue kena depresi dan panic attack itu, gue pun udah kepikiran gitu, maksudnya kepikiran dengan masalah-masalah dalam hidup gue. Cuman enggak, itu masih bisa dihandle lah. Makin parah ketika kayak gue ngerasa beban masalah gue itu tuh semakin berat hingga gue nggak bisa ngehandle-nya lagi sih. Waktu lu merasakan panic attack itu, by the way mungkin gue boleh share sedikit ya, gue pernah dalam hidup gue mengalami 1 kali panic attack kan, waktu gue mau mempersiapkan diri gue ke Austria itu. Dan gue waktu itu nggak tahu kalau itu namanya panic attack gitu. Cuma waktu itu ada 1 malam di mana gue merasa pas gue tidur itu tuh gue nggak bisa tidur, dan gue berasa kalau misalkan gue tidur itu gue nggak bakal bangun lagi. Dan itu tuh gue kayak anjir panik banget, sampai gue ke UGD, terus dokternya coba bilang, oh ini kamu asam lambungnya lagi naik, kamu stres ya. Jadi bener yang lu bilang tadi, jadi asam lambungnya langsung kepicu gitu. Tapi waktu itu gue nggak tahu itu namanya panic attack gitu. Nah, waktu lu panic attack itu tuh di pikiran lu apa sih kan? Apa cuma kayak masalah lu waktu itu doang, atau lu jadi kayak merembet kemana-mana gitu di kotak lu? Yang gue pikirin semuanya sih, yang kayak akumulasi dari segala masalah dalam hidup gue, semua negatif dalam diri gue, kayak maksudnya, gue punya banyak masalah nih, terus habis itu belum lagi kayak pressure, kayak gue banyak kurangnya deh, maksudnya kayak gue nggak pantas hidup di dunia ini, gue nggak pantas untuk mendapatkan hal baik dalam hidupnya kayak gitu. Jadi itu bikin gue semakin panik lagi, semakin gue ngerasa kayak, wah gila, gue kayak dikit lagi mati deh.
Karena nggak enak banget sih, Vin, rasanya kayak gitu. Bener-bener sengsara banget. Gue pun sampai kadang-kadang nangis sih, karena bener-bener menyiksa banget gitu. Abisnya yang gue ngerasa juga, kayak yang paling jahat itu tuh bukan orang lain ya, tapi yang paling jahat adalah pikiran lu sendiri sih. Dan lu maksudnya harus deal with ya pikiran lu sendiri, dan itu penting banget untuk kontrol pikiran lu. Itu gue sampai sekarang gue amazed sih kan, gimana pikiran kita itu bisa kayak apa ya, mengambil kontrol akan pemikiran kita gitu, sampai akhirnya bisa segitunya gitu, dikelilingi kayak ibaratnya kayak kabut hitam gitu ya di kepala kita. Itu gue sampai sekarang juga masih amazed sih. Pertanyaan gue, apakah waktu itu lu mencari bantuan profesional kan, ke lu kayak ke terapis atau lu minum obat buat menenangkan diri kayak gitu-gitu? Mungkin gue jelasin garis besarnya dari perjalanan hidup gue dulu kali ya, biar kayak lebih jelas juga. Jadi itu kan gue ke Jerman kan dengan tujuan untuk pengen kuliah di sana. Kayak lo tau lah, dulu gue desperately pengen banget bisa kuliah di Jerman. Kayak gitu. Terus habis itu pas gue udah sampai sana, ternyata gue nggak jadi lah, kayak nggak jadi kuliah di sana. Akhirnya gue balik Indo for good. Dan di situ gue ngerasa kayak, gila, gue udah punya cita-cita, tapi gagal nih. Kayak gue merasa, gue makin ngerasa rendah banget gitu sih. Kayak maksudnya kayak gue ngerasa kok gue nggak pintar untuk bisa sekolah di sana kayak gitu. Terus akhirnya gue masuklah ke tempat kuliah, di tempat lu kuliah dulu juga, Vin. Di adalah gitu. Nah di situ gue mikir kan, karena gue udah gagal di Jerman, udahlah gue kuliah di Indo asal-asalan aja, yang penting gue punya banyak teman yang kayak gitu. Dan itu justru malah menjerumuskan gue semakin lebih parah lagi. Gue jadinya kayak, ya udah, kayak lari ke hal-hal yang gak benar gitu loh, kayak lari ke alkohol, drugs, dan yang lainnya. Parah banget sih gue dulu. Dan ada momen di mana sekitar di tahun 2015, tahun 2016 awal deh, 2016 awal bulan Januari, itu gue stres banget karena gue tahu tipe gue tuh bukan kayak begitu gitu loh. Gue bukan tipe yang rusak, memilih untuk rusak gitu. Cuman emang gue waktu itu salah jalan aja. Dan abis itu jadi turning point gue banget sih. Gue nangis-nangis ke bonyok gue dan cici gue juga. Gue bilang, gue udah capek hidup rusak kayak begini. Gue udah gak sanggup lagi ngejalanin hidup kayak gini. Tolong masukin gue ke rumah sakit jiwa. Gue udah gak tahan lagi. Karena di momen itu, Vin, gue tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi gue gak bisa melakukannya. Gue gak bisa memilih gitu. Kayak kan, apalagi kan gue udah terbiasa selama bertahun-tahun, dari gue 2013 balik dari Jerman sampai saat itu gue berubah, itu tahun 2016 awal. Hampir 3 tahun, Vin. Gitu, kayak gue terbiasa hidup rusak. Dan apalagi kan kebiasaan akan membentuk mindset ya. Kejadian yang dilakukan berulang kali akan membentuk mindset dan akan membentuk diri lo. Dan itu tuh yang paling susah untuk ngubahnya. Gue nggak bilang itu nggak bisa. Cuman itu butuh proses dan butuh kesabaran sih. Dan kegigihan juga. Kayak maksudnya, kalau emang belum bisa berubah, ya bersabar. Yang penting step by step lah. Kayak gitu. Nah, itu bikin gue merasa, ya udah, gue butuh pertolongan nih, gue mau masuk rumah sakit jiwa gitu. Gue bilang ke bonyok gue. Dan cici gue kan dokter, Vin. Dan cici gue waktu itu ngerekomendasiin ke bonyok gue untuk dibawa ke Sanatorium Dharma Wangsa. Jadinya ini tuh rumah sakit jiwa sih di daerah Dharma Wangsa. Gue emang udah terbiasa dari gue SMP itu selalu ke psikolog. Berkali-kali, karena gue suka ada permasalahan dengan diri gue sendiri lah gitu, kayak merasa sesuatu yang aneh dalam hidup gue gitu, dan gue butuh psikolog saat itu. Dan akhirnya pas gue ke Sanatorium Dharma Wangsa itu gue udah bukan ke psikolog lagi, gue ke psikiater. Dan biasa kan kalau ke psikolog cuma dikasih obat penenang ya, dan itu kayak lu stres, tapi lu cuma dipaksa untuk tidur, pas bangun juga lu stres lagi. Kalau efek obat penenang di gua kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan di sanatorium ini, gue dikasih obat langsung, obat syaraf.
Dan itu dari otak gue super parah banget. Gue belum tidur, pas lagi berobat kesana gue belum tidur. Ditemenin bonyok gue juga. Pas pulang berobat, gue minum obat gitu, otak gue udah langsung plong. Enak banget, Vin. Gitu loh, kayak karena gue udah terbiasa melakukan hal yang negatif, otak gue jadi nggak benar. Dan itu waktu itu gue sampai mohon-mohon juga, Vin, ke dokternya supaya, Pak, tolong dong, Pak. Dok, tolong dong, Dok, masukin saya ke rumah sakit jiwanya, ke rehabilitasi gitu. Karena saya udah gak kuat lagi kayak begini. Cuma kalau kata dokternya, kasus gue tuh belum parah. Jadi masih bisa dihandle dengan obat aja saat itu. Dan ya udah, gue dari situ karena otak gue udah bisa berpikir dengan jernih lagi, gue memutuskan untuk ya udah gue mau berubah, gue nggak mau hidup rusak lagi. Kayak gue tahu gue bakal susah, cuman gue harus lakuin gitu loh. Lu mau sampai kapan hidup rusak kayak begini kan? Akhirnya waktu itu cara gue untuk lepas dari masa lalu gue rusak, gue blok, gue unfollow semua teman-teman gue juga yang lama. Karena di saat gue nggak punya teman sama sekali, gue akan membiasakan diri gue dengan habit yang baru, Vin. Kayak maksudnya kalau misalnya gue nggak punya teman kan, nggak ada yang ngajakin gue pergi lagi. Ada sih, maksudnya gue pilih lah kayak beberapa teman dekat gue yang di Jakarta yang benar-benar baik sama gue. Yang susah seneng adalah buat gue yang kayak gitu. Gue masih keep itu ada 4 orang sih. Dan sisanya tuh gue unfollow. Dan ya udah dong, kayak maksudnya dulu gue bisa literally setiap hari pergi keluar, minum mabok-mabokan setiap hari gitu. Dari Senin sampai Minggu, Vin. Itu gue lakuin 3 tahun. Itu jadi kayak akhirnya pas gue berat sih emang maksudnya proses emang nggak ada yang enak sih menurut gue. Cuman kayak lu harus mikir untuk kedepannya itu akan merubah diri lu menjadi lebih baik lagi, kayak worth it lah gitu. Kayak maksudnya perjuangan berat-beratnya proses yang lu jalani, endingnya pun akan baik kok selama lu punya tujuan yang baik. Gue percaya banget hal itu sih, Vin. Itu yang bikin gue realize banget. Dan akhirnya ya udah gue bilang ke bonyok gue untuk gue dikasih last chance lah dari bonyok gue untuk gue kuliah lagi karena gue mau hidup dengan bener lah kayak gitu. Nah habis itu ya udah deh gue masuk ke BINUS. Ya udah hidup gue udah jauh lebih baik daripada dulu sih kayak gitu. Maksudnya ya gue bukan berarti gue nggak ada masalah sama sekali, tapi kayak udah lebih bisa dihandle lah gitu, nggak sehancur dulu kok. Gitu, Vin. Oke. Menurut gue itu poin yang penting banget sih kan, kayak buat di-share ke teman-teman soal lu memilih kayak inner circle lu itu ya, orang-orang yang bisa memang ya bener kata lu ada untuk lu di saat susah dan senang dan bisa membawa lu menjadi pribadi yang lebih baik. Itu menurut gue penting banget sih memang punya orang-orang seperti itu. Tapi kan gue punya satu pertanyaan nih, ini kalau misalkan ini terlalu pribadi buat lu, mungkin lu gak usah jawab juga gak apa-apa. Kan lu tadi waktu awal juga bilang bahwa lu kadang merasa kayak gue nggak worthy nih, kayaknya gue nggak bernilai gitu kan, kayak gue nggak pantas ada di dunia ini gitu kan. Itu lu punya kayak trauma di masa lalu nggak sih kan yang menyebabkan lu punya mindset seperti itu gitu? Kalau menurut gue kan kayaknya kalau di saat lu dijauhi teman-teman lu aja, itu ya gue nggak bilang aja ya, maksudnya cuma momen itu aja, kayaknya kan lu nggak mungkin merasa sampai segitunya gitu. Pasti menurut gue kayaknya ada luka yang lebih mendalam gitu, yang sampai bikin lu punya pemikiran seperti itu. Sebenarnya itu gue orangnya sih lumayan pede-pede aja ya, Vin ya. Kayak maksudnya kayak gue ngerasa kayak gue nggak worth it. Itu tuh kayak gue merasa di saat panic attack-nya itu aja sih. Kayak maksudnya kalau misalkan pengalaman masa lalu kayak nggak ada sih, maksudnya bikin gue jadi kayak gue ngerasa rendah diri kayak gitu. Palingan pun ya nggak ada sih, Vin. Jadi coba pas panic attack, karena panic attack-nya itu mungkin lu jadi kayak muncul pemikiran-pemikiran yang lain gitu kan? Iya. Itu kayak maksudnya kayak ada bisikan-bisikan kayak di mana kayak hal negatif apapun dalam hidup lo gitu loh. Cuman kayak di saat lu udah tenang, kayak maksudnya itu bukan diri lu. Maksudnya gue bukan tipe yang
yang gimana ya, kayak maksudnya nggak menganggap diri gue rendah, karena maksudnya gue yakin tiap orang emang berbeda gitu. Maksudnya gue kayak begini, orang lain pun pasti punya kelebihan dan kekurangannya juga gitu loh, jadi sama aja sih. Dan yang paling bikin gue sampai depresi parah banget, Vin, kayak itu bikin gue sampai ngerasa dan udah coba sih, kayak udah ngelakuin pengen coba bunuh diri gitu. Gue sampai cutting tangan gue juga, gue udah sampai coba minum obat penenang yang banyak gitu. Saking gue udah ngerasa kayak gue udah nggak pantas hidup lagi gitu, karena gimana ya, segala aspek dalam hidup gue tuh kayak udah gagal gitu, kayak keluarga, kayak gue masa perkuliahan gue juga, kayak gue ngerasa masa depan gue udah nggak ada artinya lagi gitu loh. Makanya gue untuk memutuskan untuk coba bunuh diri saat itu, dan gue cutting pun waktu itu di depan bonyok gue juga. Lo tau gak sih cerita ini? Kayaknya enggak deh. Kayak gue tahu lu pernah sempat bilang ke gue lu pengen bunuh diri, tapi gue nggak tahu lu sampai gimana ceritanya kan di depan bonyok lo. Oh, udah terjadi, tapi lu benar-benar cut. Ya ini tangan gue masih ada bekasnya sampai sekarang. Kayak gitu. Ya jadi itu pasti gue ngelakuin bunuh diri itu, yang gue cobain ada kali 5 kali. Itu yang pertama di rumah gue banting beling botol obat batuk gitu loh, Vin, ke lantai, pecah. Habis itu gue mau coba memotong tangan gue lah saat itu, karena gue udah stres banget kan. Nah, itu gue masih di kamar doang. Nah, yang berikutnya pas gue cutting, itu gue abis pulang clubbing, pagi-pagi, bahkan kayak sekitar jam 6 pagi, bonyok gue lagi di depan, di ruang keluarga, gue ke dapur, gue ambil pisau, gue kayak potong-potong tangan gue gitu, Vin, di depan mereka. Jadi sempat ada momennya di mana kayak di rumah gue tuh nggak ada alat tajam sama sekali, jadi kayak diumpetin bonyok gue. Saking mereka takutnya gue ngelakuin hal itu lagi. Gila, itu gue depresi banget sih, Vin, karena emang kayak gue udah ngerasa nggak ada alasan gue untuk hidup lagi. Ya, maksudnya gue nggak, saat itu kan kalau hidup gue rusak, jadinya gue nggak deket sama keluarga gue, hubungan gue dengan keluarga pun jadi nggak baik. Gue nggak punya teman-teman yang positif gitu loh. Terus tambah lagi kayak kuliah gue hancur, gue nganggur kan saat itu kan 1,5 tahun pas gue berhenti dari universitas yang pertama itu. Kayak terus alasan gue untuk hidup apa lagi? Jadi makanya gue ngerasa di situ gue butuh banget pertolongan sih, karena gue makin lama makin parah, Vin. Ya, tapi untungnya lu masih ada di sini sekarang ya, Ken? Iya, makanya gue ngerasa kayak setiap manusia ada di dunia untuk tujuan yang lebih baik dan lebih besar lagi gitu loh. Dan gue tetap percaya itu sih. Itu si panic attack itu mungkin gak sih kan muncul kayak lu lagi tiba-tiba lagi nyantai gini ya, lagi ngobrol sama temen lah, orang lagi ngapain lah, bisa gak sih kayak muncul tiba-tiba gitu kan? Apa itu kayak lu waktu di momen lu sendiri baru lu kayaknya muncul si bisikan-bisikan itu sampai akhirnya jadi panic attack? Mostly sih biasanya gue selalu sendiri sih, Vin. Kalau gue lagi sendiri di kamar, terus habis itu kayak otak gue udah mulai tuh kemana-mana. Kan maksudnya gue kan pemikir banget orangnya, jadi itu kayak otak gue nggak pernah bisa berhenti mikir. Dan kayak di saat gue lagi meresapi suatu emosi atas suatu masalah gue yang berat banget, itu langsung deh muncul saat itu juga. Kayak gitu. Cuma kalau misalkan gue lagi barengan sama teman-teman, hangout sama teman, nggak pernah sih untungnya. Jadi kebanyakan kalau gue lagi sendiri, kayak gitu. Sekarang lu gimana, Ken? Kalau lu melihat ke 15 tahun yang kemarin itu, yang pertama kali lu mengalami depresi dan panic attack itu, dan lu melihat diri lu sekarang, keadaan lu gimana sekarang? Gue ngerasa udah udah lebih tenang sih. Kayak maksudnya gue udah lebih bisa mengontrol lah. Karena yang gue pelajari juga ya, Vini, maksudnya gak semua masalah lu harus resapi gitu loh. Lu gak usah harus terlalu meladeni akan suatu masalah. Karena maksudnya ya hidup emang udah banyak masalah. Bukan berarti kayak lu harus fokusin diri lu untuk masalah. Kayak harus lebih bisa diforsir lah gitu. Kayak mana yang harus lu pikirin, mana yang enggak gitu. Harus bisa disortir juga sih. Itu penting banget, Vin.
Karena kayak semakin lu menaruh emosi negatif terhadap suatu masalah, itu akan membawa diri lu menjadi semakin terpuruk lagi. Jadi ya, itu sih yang gue terapin sekarang juga gitu. Maksudnya masalah gue sekarang juga ya masih banyak juga. Cuman kan the way gue, gimana cara gue untuk nge-handle-nya itu paling penting sih. Dan lu harus bisa bikin mindset lu juga, apa ya, yang positif lah gitu. Biar kayak lu ngejalaninnya pun lebih tenang. Tapi gimana lu mencapai mindset itu, Ken? Karena kalau dengar cerita lu itu kan kayaknya udah, maksudnya ya sulit lah keluar dari si depresi itu kan, yang udah segitu beratnya sampai lu punya panic attack gitu. Yang menurut lu sangat membantu lu bisa keluar dari situ apa sih? Atau momen apa yang menurut lu kayak, ini nge-switch lu banget nih sampai lu akhirnya harus berubah? Ada beberapa faktor sihnya, kayak terutama dari teman-teman baik gue gitu, kayak yang selalu ngasih gimana ya, saran-saran yang positif lah buat gue gitu. Kayak maksudnya salah satunya kan juga lu Vin. Waktu itu kan gue selalu ceritakan kayak segala masalah yang berat banget yang gue nggak bisa handle sendiri, pasti gue cerita ke teman-teman dekat gue, dan pasti teman-teman dekat gue pun support gue banget gitu. Bahkan kayak itu menjadi apa ya, salah satu kekuatan lah buat diri gue sendiri. Cuman ya menurut gue balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Maksudnya orang lain akan bilang apapun, kalau misalkan diri kita sendiri menutup akan omongan orang lain, ya itu juga susah sih. Maksudnya kita pun harus bisa menerima diri kita tuh sedang ada masalah dan kita butuh orang lain, dan membuka diri gitu loh pelan-pelan. Dan itu yang jadi di saat lu membuka diri pelan-pelan, kayak orang baik di sekitar lu dengan omongan-omongan yang positif juga akan masuk dalam diri lu, itu menjadi support system lu juga kan. Dan yang paling utama sih emang diri lu sendiri sih. Kayak diri lu sendiri yang bisa membentuk mindset, yang bisa mengubah diri lu ya hanya diri lu sendiri. Dan itu yang gue tanemin, karena dulu tuh gue tipenya berharap banget sama manusia, Vin. Kayak dikit-dikit kalau misalkan manusia, orang lain nggak sesuai dengan harapan gue kecewa sama mereka. Dan itu gue belajar banget, karena itu gue lumayan bertahun-tahun sih, kayak diri gue yang dulu kayak gitu. Kayak selalu bergantung sama orang lain. Dan gue sekarang lebih ke tipe yang kayak kalau bisa sendiri gitu. Kayak ya emang kan maksudnya manusia adalah makhluk sosial, balik lagi. Cuman kalau lu bisa sendiri ya kenapa harus bergantung sama orang lain kan? Karena semakin lu attach sama orang lain, menurut gue kayak itu semakin kebahagiaan lu bergantung sama orang lain juga sih. Jadi better kayak lu harus menjadi kekuatan untuk diri lu sendiri, bukan untuk orang lain gitu loh. Ya kadang kecewanya itu juga karena lu menaruh ekspektasi yang terlalu besar ke orang di depan lu gak sih? Jadi kayak lu merasa, iya, itu benar. Ya misalnya dia bisa ngebantuin gue tapi ternyata gak bisa, terus lu kecewa. Jadi. Iya, ya itu sih yang kenapa gue udah berpuluh-puluh kali deh dikecewain temen gitu loh. Kayak gue ada di saat temen gue susah, tapi di saat gue susah gak ada yang ngebantuin gue, yang kayak gitu. Kayak terjadi berulang kali yang bikin gue sedih banget. Itu juga jadi pemicu depresi gue loh, Vin. Bertahun-tahun kayak kok nggak adil banget gitu. Cuman kayak ya itu gimana ya, manusia itu punya hak untuk memilih gitu. Kayak punya apa ya, punya freedom, kebebasan untuk memilih kan. Kayak lu mau meresapi kejadian emosi dan momen yang negatif, lu bakal membiarkan kejadian itu mempengaruhi diri lu, atau malah itu menjadi sumber kekuatan lu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Preach. Gila. Wisdom tuh barusan dari Kenny. Orang itu tuh kebanyakan hanya mengikuti emosinya aja, emosi negatifnya aja, tapi kayak padahal mereka tuh sebenarnya manusia dikasih gimana ya, privilege dari Tuhan untuk lu bisa memilih hidup lu seperti apa, jalan hidup lu seperti apa kan. Ya, kalau misalnya banyak juga orang yang kayak yaudah gue ngambil emosi negatifnya, yaudah gue jadi negatif juga. Karena gue pernah juga, Vin, kayak dulu kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Makanya itu sesuatu yang salah. Dengan ada kejadian dan momen yang negatif dalam hidup lu, bukan berarti diri lu juga harus negatif dong. Justru dari itu lu harus belajar mengolah
momen negatif itu untuk menjadi sumber kekuatan hidup lu. Itu sih. Iya, setuju banget sama apa yang lo bilang barusan. By the way kan ada satu pertanyaan lagi. Dulu kan memang tadi yang lu cerita juga, lu sering share ke gue juga kan, lu sering telepon gitu kalau misalkan. Gue ingat banget ada satu momen juga, lu bilang lu lagi panic attack, lu minta ngobrol gitu kan. Tapi kadang di satu sisi gue juga sebagai orang yang memang tidak mengenal secara langsung kecuali lu itu ya, gue tidak mengenal orang-orang lain yang memang berhadapan dengan panic attack gitu. Gue kadang juga jadi bingung, gue mesti ngapain gitu. Menurut lo tuh sebagai orang yang berhadapan dengan orang yang lagi struggle dengan panic attack itu semestinya tuh kita gimana sih kan? Mestinya tuh gue cuma kayak mendengarkan atau lu pengen ditemenin or lu pengen dikasih petuah-petuah, mestinya kita bersikapnya tuh gimana sih kan? Dan menurut lu semestinya tidak bersikap seperti gimana juga? Jadi do's and don'ts-nya tuh apa? Kalau menurut gue sih yang gue butuhkan dari teman di saat ketika gue kena panic attack itu tuh pertama didengarkan, dan yang kedua itu tuh diberi kata-kata positif sih, Vin. Kayak maksudnya didengarkan karena maksudnya gue pengen cerita dong, kayak apa sih yang bikin gue kena panic attack gitu kan, emang masalah apa aja. Dan yang kedua itu, kenapa gue butuh kata-kata positif? Karena di otak gue udah kebanyakan kata negatif, Vin. Kalau misalkan dari sekeliling gue kasih kata negatif juga, itu bikin gue makin gue depresi lagi. Jadi makanya butuh sih kayak support, kayak maksudnya support gimana ya, untuk kasih gue positif lah gitu. Itu penting sih. Dan itu pun gue juga selalu kasih juga ke teman-teman dekat gue. Penting sih positivity dalam hidup itu. Wah gila, itu penting banget. Kalau misalkan sekarang lu bisa kasih pesan ke teman-teman yang mungkin sedang berada di momen dimana itu bikin mereka depresi atau stres berat gitu ya. Menurut lu sebagai orang yang sudah, ya gue bisa bilang sekarang lu udah terlepas lah ya dari itu. Apa pesan yang bisa lu berikan supaya mereka nggak sampai ke tahapan dimana menjadi panic attack yang berlarut-larut itu kan? Gimana cara coping stres yang lebih baik menurut lu? Yang gue pelajarin sih jadinya gimana ya, terima keadaan kalian sih, kayak segala emosi yang kalian rasain, segala masalah yang kalian hadapi gitu. Karena dengan kalian menerima emosi yang ada, maksudnya sedih ya udah sedih, nangis ya nangis gitu, kayak kecewa itu wajar kok, karena manusia emang punya emosi kan gitu. Dan maksudnya biarkan diri kalian itu tuh menerima apapun yang terjadi dalam hidup kalian, baik itu hal baik dan juga hal buruk gitu. Dan percaya aja hal buruk itu akan menjadi kekuatan kalian. Itu sih yang pertama. Dan yang kedua itu tuh ingat juga hal-hal baik dan hal-hal positif yang ada dalam hidup kalian. Jangan lupa bersyukur gitu. Maksudnya dari segala hal negatif dalam hidup kalian pasti ada kok hal baik juga yang ada di hidup kalian gitu loh. Jadi jangan terlalu berfokus dengan hal negatifnya aja, karena kalian pasti punya gitu hal baik dalam hidup kalian. Kayak nggak usah yang muluk-muluk, kayak misalkan kayak kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih punya orang-orang baik di hidup kita. Kayak sesimpel itu juga, itu udah hal positif kan, kenapa harus butuh hal yang lebih besar lagi gitu loh. Mulailah dari hal-hal kecil dulu. Terus habis itu, kalau step terakhir gue sih, gue selalu ngingetnya, Vin, seberat apapun masalah di hidup kalian, pasti akan selesai juga kok. Kayak hari berat pasti akan terlewati juga. Karena kayak yang penting itu, kalian tetap berusaha dan punya tujuan yang baik dalam hidup kalian. Kayak semakin kalian mempunyai tujuan hidup yang baik, pasti endingnya juga akan baik. Mungkin nggak secepat itu apa yang kalian inginkan mau itu terjadi gitu, kayak langsung terjadi saat itu juga. Kayak cuman masalah timing aja sih, kayak mungkin belum, mungkin nanti gitu loh, mungkin ini bukan jalannya, kayak maksudnya bersabar aja, yang penting tetap berusaha untuk jadi orang yang baik aja sih, Vin. Dan itu kan kayak segala positivity dalam yang tadi gue jelasin itu tuh akan ngelawan segala negatif dalam otak lu. Itu sih kayak berdasarkan pengalaman gue untuk avoid dari depresi.
Ya berdasarkan pengalaman gue, Vin, dulu kan gue kan tipenya itu tuh pengen lah gitu kayak punya pergaulan yang gaul-gaul lah saat dulu kan. Dan ternyata pergaulan yang gaul-gaul saat dulu itu tuh bikin gue ternyata semakin terjerumus lagi lah ke hal yang negatif gitu. Makanya gue pengen pesan juga untuk kalian yang nonton, jaga pergaulan kalian sih. Kayak maksudnya adalah momen, apalagi kalau misalnya kalian masih baru lulus SMA atau nggak masih baru-baru kuliah gitu. Ada ngerasa kayak pengen jadi anak gaul kayak gimana kayak gitu. Dan kalian harus bisa memilih sih, kayak maksudnya pergaulan mana yang baik dan mana pergaulan yang buruk gitu. Dan bukan berarti sama pergaulan yang buruk pun kalian harus jauh-jauhan. Berteman sama siapa aja, cuman balik lagi kalian harus bisa membatasi diri kalian dari hal-hal negatif. Dan carilah pergaulan yang bisa memberikan positivity dalam diri kalian gitu loh. Kayak karena itu bakal ngebantu banget sih supaya kita pun punya mindset yang lebih positif juga. Gitu. Iya. Ya penting banget sih kan. Karena menurut gue juga kadang tuh yang kayak gitu memang karena gue merasa anak muda sekarang termasuk gue dulu pun kita tuh mungkin gak dilatih kan buat punya mindset seperti itu gitu. Bahwa kita harus menjadi orang yang lebih berkembang, menjadi orang yang lebih baik gitu. Kita jadinya cuma tanpa sadar kayak ikut arus famous itu loh, arus popularitas gitu. Jadi ya memang penting banget sih. Dan sayangnya menurut gue yang gue sering lihat dan gue pun mengalami bahwa itu terjadinya ya belakang-belakangan setelah lu menyadari bahwa itu tidak baik untuk lu sih, punya circle teman-teman yang memang tidak membuat lu berkembang. Karena nggak worth it gitu loh, Vin. Apa yang harus korbanin untuk mendapatkan fame itu dengan popularitas nggak worth it banget dengan apa yang harus dikorbanin. Lo harus korbanin waktu, uang paling utama uang deh. Dan lu punya yang lu dapat dari sekeliling lu ya hanya cuman emosi negatif aja, bukan emosi positif. Jadi nggak worth it lah. Gitu. Oke Ken, thank you banget lu udah mau sharing pengalaman lu secara terbuka. Semoga teman-teman juga yang lagi mengalami momen-momen depresi bisa ya sedikit demi sedikit keluar dari momen itu gitu. Kalau misalkan ada yang mau kontak lu Ken, kemana? Dan YouTube channelnya apa nih, Kenny? Aduh, ya bagi kalian yang suka dengan cerita-cerita misteri gitu ya, bisa mampir ke YouTube channel gua di nama YouTube channel gua tuh Kenny Arizona, KENNYARIZONA. Gitu, Vin. Vin, thank you banget juga ya, maksudnya kayak lu bolehin gua untuk sharing pengalaman gitu. Wah, ini udah pleasure-nya buat gua lah. Terakhir, mimpi lu sekarang apa, Ken? Mimpi gue pengennya sih kayak fokus ke YouTube sih, Vin. Kayak maksudnya gue pengen, karena gue lagi seneng banget sih belajar hal baru kayak begini, pengen fokus ke YouTube juga. Terus tambah lagi kan kayak gue sebenarnya masih pengen juga sih kayak kerja kantoran juga sih. Kayak maksudnya pengen semakin punya banyak pengalaman lah di bidang finance. Itu sih. Oke. Yang dekat-dekat mimpinya itu dulu. Ya udah. Semoga mimpi-mimpinya tercapai ya. Jadi YouTuber sukses. Kalau dari gue, jujur gue bangga sih kan sama lu setelah sekian lama. Dan gue juga mengikuti kayak struggle lu di masa-masa lu depresi. Gue bangga sih bahwa lu sudah sampai ke tahap sekarang dimana gue melihat lu juga lebih sehat secara mental. Dan lu juga bisa kayak ya organize lah di dalam hidup lu kalau gue ngeliatnya. Oke. Thank you banget, Vin. Thank you, Ken. Semoga mimpinya tercapai. Bye. Ya, thank you. Lu juga, bye. Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.ind, subscribe YouTube channel kita di Asahdiri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast. Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus asah diri. Karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.